Annyeonghaseyo, Jerman Elimida, Jerman Ica Yunida. Selamat bergabung kembali untuk Sobat Medio di 3 Minute Update What's on Korea. Dan hari ini enaknya kita akan membahas mengenai Seventeen yang akan konser lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast 3 Minute Update di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang setiap harinya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kami di @medio by KG Media, supaya nggak ketinggalan info terbaru seputar podcast di jaringan media lainnya. Betul. Ini khusus banget buat Karat nih, harus siap-siap nabung lagi buat di Desember. Karena kemarin tuh kan kita udah konser ya di ICEBSD. Nah Betul. sekarang tuh diadain lagi dengan additional show di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Betul. Jakarta pada 28 Desember 2022. Sama juga bertajuk di The Sun nih Kak. Yes, betul sekali. Dan untuk kalian karat-karat di Indonesia, selamat kalian dimanjakan oleh Seventeen. Dimana mungkin omongan-omongan kalian kayak ayo kesini lagi dong Seventeen kalau tahun depan nunggu lama lagi. Beneran diwujudkan. Iya betul. Seperti di tahun itu. ini, di akhir tahun ini. Di akhir tahun Sebenarnya ini. antara dimanjakan dan agak, ini duit dari mana ya? Lebih ke situ ya Kak. Betul sekali. Dan kalau bicara mengenai uang alias tiket, kira-kira ada perbedaannya nggak sih nih Ica sebagai seorang fandom atau sebagai seorang karat nih? Kemarin aku cek sih sebenarnya dari yang kemarin di ICEBSD sama di stadion tuh, di Stadion Madia yang mendatang, bedanya cuma di soundcheck sih Kak. Beda 100.000. Kalau misalnya kemarin tuh soundcheck yang kemarin tuh 3,5. Kalau yang besok itu 3,6 paling mahalnya berarti ya. Dan kalau paling murahnya sebenarnya setara 1,1 apa kemarin 1,1 juga setahu aku. Tribun itu kan ya berarti. Tapi kalau misalnya dilihat untung atau enggaknya tuh paling murah sebenarnya kalau misalnya ketemu idol yang disuka nggak ada yang rugi ya. Betul sekali. Jadi saudara, kayaknya untung-untung aja gitu. Cuman permasalahannya bener lagi sih, kemarin kan kayak baru September nih, terus September ke Desember tuh nggak jauh gitu kan jaraknya. Jadi kayak duit dari mana nih, belum balik modal dari yang kemarin gitu sih. Dan biasanya tuh kalau misalnya untuk tiket-tiket kayak ya let's say Seventeen atau mungkin nextnya ada Blackpink, biasanya kan kalau untuk presale tiketnya itu kan kayak 2 bulan sebelumnya atau sebulan sebelumnya, itu yang paling cepet. Ya itulah mengapa Ica mengatakan bahwa uangnya dari mana. Tapi tentunya itu kan pasti ya permasalahan pribadi lah ya. Pasti menemukan caranya bagaimanapun juga kalian bisa menonton idol kesayangan kalian untuk manggung. Iya betul. Pay later. Jangan dong. Jangan. Kalau belum bisa bayar nanti saja. Iya, nanti saja. Sebenarnya permasalahannya selain karena yang kan biasanya presale diadain 2 bulan sebelum konser. Bener sih 2 bulan sebelum konser, yang dimana konsernya Desember, presale-nya sekarang Oktober. Tapi masalahnya infonya itu Jumat lalu, terus war tiketnya Jumat depan. Jadi cuma 1 minggu nih infonya, duit 1 minggu, ngumpulin duit 7 hari, 3,6 dari mana ya? Dari mana itu bingung kan? Itu sih. Itu yang pasti pusing. Nah, kalau dari Ica sendiri ini kan sebagai seorang karat, kemarin nonton dong? Kemarin nonton. Kira-kira udah ada gambaran belum sih kayak nanti Desember itu Seventeen ini kan beda ya kalau misalnya ngelihat dari peta tempat duduknya di ICEBSD itu kan memanjang ke belakang. Kalau di Stadion Madia mungkin agak ngelingker nih. Kalau misalnya kita bisa bayangin, kira-kira ada yang beda nggak sih mungkin? Kalau bedanya yang paling kelihatan sebenarnya stage-nya ya Kak. Kalau stage kemarin tuh T stage doang gitu, kayak yang kayak tambahannya cuma ke samping. Nah kalau yang ke besok mendatang itu agak ngakar gitu. Dan itu gambarannya tuh ngikutin sama stage yang di Korea. Jadi tuh sebenarnya kitanya ngerasa dimanjain di situ sih ya. Tapi untuk keuntungan tiap sectionnya tuh jatuhnya lebih untung yang di ICEBSD sih, karena balik lagi nggak kelihatan sejauh itu aja gitu, karena kan ini si Stadion Stadion Madia ini kapasitasnya lebih gede ya. Selain lebih gede, berharapnya tuh stage-nya selain gede juga, tapi bisa ngejangkau lah ya sampai belakang. Nah itu kayak banyak yang ngerasa karena banyakan standing daripada si seatingnya kalau di stadion besok. Nah jadi kayak banyak lah yang kayak yang paling belakang nggak untung nih gitu. Dan kemarin tuh sempat muncul di Twitter bahwa sudah banyak meme-meme orang-orang yang nonton di paling belakang itu nggak kelihatan. Katanya yang paling belakang PML. Soalnya udah berdiri nggak kelihatan. Berdiri nggak kelihatan kan pusing. Ada 4 section di depan, terus dia kayak gue ngapain ya? Udah gue cuman gini-gini doang. Ada yang pisan gue yang naruh gitu. Nah, itu dia. Nah, kalau nggak salah juga itu kan ngakar gitu. Nah, itu juga ada bagian tengahnya yang dijual ya?
kayak bagian segitiga gitu kan tengahnya tuh kalau nggak salah tuh ngeliat tuh di situ juga dijual tuh, ada yang berdiri di tengah-tengah itu. FOH-nya ya? Bukan. Oh bukan. Itu tempat lampu lighting. Oh tempat lighting. Gitu. Oke, saya salah guys. Mohon maaf. Emang agak di tengah gitu enak ya kelihatan. Iya. Enggak, itu tempat lighting. Mungkin juga harapan dari Ica, mungkin harapan dari seluruh karat juga selain yang biasa yang di belakang ini biar bisa ngeliat juga videotronnya juga gedean dikit ya. Mungkin biar bisa ngelihat idol-idolnya tuh di videonya kalau misalnya nggak kelihatan di panggung gitu. Sebenarnya kebanyakan ya kalau aku ngeliat dari secara pribadi teman-temanku yang kemarin udah nonton, sebenarnya mereka ujung-ujungnya beli section yang paling belakang itu sih. Akhirnya. Karena ya pertama duitnya udah habis di kemarin kan, tapi mereka tetap mau nonton gitu. Jadi belilah yang paling murah ini gitu. Sebenarnya balik lagi sih kalau misalnya nonton idol kesukaan, nggak ada yang namanya. Betul. Iya kan. Iya, gitu. Kayak idol dulu baru yang lain. Jangan sampai yang lain mengganggu nonton idol. Itu yang paling utama kayaknya. Nah, tadi kalau KL nanya juga kan perbedaan sama yang kemarin ya. Kalau misalnya itu tadi aku jawab dari stage-nya, segi stage-nya. Kalau misalnya dari segi setlist-nya banyak yang bilang nih setlist lagu-lagunya gitu. Karena ini tajuknya sama ya, masih bidesan-bidesan juga, cuman additional show. Jadi kita tuh kayaknya beranggapan lagunya tuh benar-benar sama dari awal sampai akhir. Jadi persis. Jadi kayak mikirnya harus pikir 2 kali lah ya, 2 kali 3 kali kayak untung gak ya kalau gue nonton lagi. Sebenarnya kayak tetap sih untung, cuman kan kalau kemarin udah nonton lagunya tuh yang dibawain sama. Kayak mending nahan diri sendiri untuk tour tahun depan gitu lah ya. Depan buat beda tema lagi ya. Betul. Tapi ada lagi ya kalau misalnya stage di Korea kan selain yang bikin ngakar itu ada kereta tambahan yang suka muter. Oh, oke. Suka muter sampai ngekenain apa? Semua section. Ya. Nah, itu juga itu sebenarnya masih persepsi kita karat kan. Jadi kayak maksudnya kayak gimana dong kalau misalnya ada kereta-keretaan itu jadi itu yang bikin kayak duh gimana dong. Terus habis itu ada lagi tambah-tambahan kayak gimana dong kalau misalnya nambah lagu yang dimana tuh yang kita suka banget gitu loh, lagu ada judulnya lagu To You gitu. Itu beside-nya Seventeen tuh kayak banyak banget karat yang suka sama lagu itu, tapi lagu itu belum pernah sempat ditayangin. Yang kemarin pun nggak ada tuh. Nggak ada, kemarin nggak ada. Takutnya tuh besok ada terus kayak bikin salah satu kayak duh nyesel banget gue nggak jadi nonton additional show-nya gitu. Kayak fan service-nya itu kan juga kan nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba mungkin siapa Mingyu-nya ke bawah kan, terus ngambil HP kalian gitu kan. Oh iya, jangan lupa kosongkan memori kalian, jangan sampai saat Mingyu ntar ngambil HP kalian memori full. Oke? Kakak kayak tahu sih. Tahu dong. Dari segi pacar kakak. Dari segi itu. Iya tapi itu benar. Pusing pala Barbie. Ada yang cerita yang dimana Mingyu ngambil HP karat kan ternyata Mingyu apa? Bukan Mingyu, itu lebih ke Westlife. Oh, ada juga kak di Seventeen. Di Seventeen ada juga. Tapi di kalau nggak salah Manila deh. Di Manila. Di Manila. Kasian sekali kayak. Dia udah ngambil HP-nya terus ternyata pas pengen ngambil memory full. Ya gimana? Ya gimana nggak jadi dibalik kan sedih ya, udah diambil sama idolnya. Sayang sekali gitu. Saudara-saudara sekalian gitu. Nah ini kan kemarin udah ikut nonton yang di ISBSD Ica. Bagaimana itu bisa mendapatkan berdiri ya kemarin ya? Sitting tapi paling depan. Ya. War tiketnya piye? Kalau war tiket yang kemarin sama yang sekarang, aku ngerasa lebih gampang yang sekarang sih. Lebih gampang yang sekarang. Balik lagi entah karena karat-karat udah banyak nonton kemarin, jadi hari di yang sekarang tuh nggak terlalu banyak yang nge-war lah ya. Atau si websitenya promotor ini udah diperbaiki gitu. Jadi lebih nggak nge-crashnya nggak banyak gitu-gitu. Nah kalau yang di kemarin sejujurnya aku nggak menang war ya kak. Oh gitu. Aku dapet tiket tuh dari temen adik tingkatku. Jadi harganya nggak harga asli juga, harga tambahan gitu. Harga yang kayak disebut calo juga enggak, tapi bukan harga asli. Resell gitu. Karena dia kan juga rugi lah ya kalau misalnya jual, gue udah berhasil menang tiket tapi gue jual ke orang dengan harga tanpa tambahan gitu loh. Jadi aku nggak menang war-nya kan, karena emang aku bingung, aku tuh nggak pernah ketemu teman-teman karat di RL, tapi kayak kok tiketnya tuh bisa habis dalam waktu kurang dari 5 menit gitu. Saya juga bingung ya. Kepada karat-karat di luar sana, kalian tuh di mana sebenarnya? Iya, benar-benar ngumpet. Kalau misalnya aku kayak kalau di kereta suka tiba-tiba nemu ada yang pakai tas BT21. Oh itu Army gitu kan kelihatannya. Betul, itu kelihatan. Kalau Seventeen tuh nggak ada gitu. Jujur benar. Emang harus dikulik, kayak harus tanya, lu Seventeen ternyata gitu-gitu kayak harus dikulik. Terus karena biasanya tuh orang-orang yang suka Seventeen tuh orang-orang lama ya. Iya betul. Bener, kan? Orang-orang lama yang udah suka
K-pop dari lama, K-pop terus dari habis itu lama, betul. baru suka Baru Seventeen, suka gitu. Jadi Seventeen. nggak kelihatan gitu. Betul sekali, bener. Dan ini sama seperti pacar saya. Gitu. Mengapa beliau menyukai Seventeen? Karena tahu BTS lagi vakum. Oh baru berarti. Baru gitu ceritanya, guys. Nggak ada salahnya, ayo. Nggak ada kita salahnya. restart Seventeen, ayo. Gitu. Jadi begitu rajanya lagi vakum nih, rajanya idol-idol pria, muncullah Gen 4 dulu nih, NCT Dream, suka. Terus tiba-tiba kenapa jadi Seventeen gitu loh. Nah, dan yang paling pusing adalah kemarin di yang SBSD nonton. Tribun yang paling belakang. Lihat dulu deh, bagus nggak ya? Besok Festival A. Luar biasa. Oh, kemarin udah nonton yang SBSD. Iya, yang tribun terakhir. Itu awalnya nyoba-nyoba ya. Itu awalnya nyoba-nyoba ya. Awalnya nyoba. Terus kok Taunya enak lagi. ya? Dan Kok besok enak ternyata ya? dia dapat yang di Festival A. Paling Alhamdulillah. depan. Ih. Alhamdulillah atau enggak nih? Enggak juga sih, astagfirullah sih. Kalau untuk karet itu alhamdulillah Ah, ya, untuk Kak, karena karet alhamdulillah. rebutannya susah. Rebutannya susah, Oh betul. iya, ngomong-ngomong soal yang war ticket itu juga, kalau untuk yang di stadion besok Kak, yang mendatang ini lebih banyak tuh yang cepet sold outnya tuh di yang festival itu. Justru Jadi yang festival itu ya? section yang tadi yang paling belakang yang jadi PMR itu sampai sekarang masih ready sebenarnya. Masih Nggak, banyak ya. kalau yang kemarin kan kalau yang di ISBSD tuh bener-bener satu hari Betul. sold out gitu, Sold nggak out. ada yang Dan pada akhirnya kan nambah lagi kan harinya kan. bener. Kalau mau beli tuh emang harus ke calo gitu. Kalau sekarang tuh di website masih ada, di Tiket.com masih ada Bener. gitu-gitu. Jadi yang emang abis tuh yang festival doang sih gitu. Jadi itu harus disyukuri kalau berasa Harus dapat. disyukuri, bener banget. Dan juga untuk idol-idol yang lain ya, tolong kalau misalnya emang mau datang ke Indonesia harus jelas. Satu hari jangan tiba-tiba berubah jadi 2 hari. Oke, itu uang nggak siap. Aduh ya. Kan tiba-tiba kan jadi 2 hari kan? Apa tuh yang Seventeen kemarin? yang kemarin. Iya. Iya kan? Kalau kemarin emang di info Emang 2 di hari info sih 2 hari Kak. ya? Kalau yang Oh, besok salah. 1 hari. NCT 127 kalau begitu. Oh, Nah, aku kurang. begitu NCT 127 tuh tiba-tiba jadi 2 hari. Oke, balik lagi ke Seventeen. Ica, biasmu siapa? Ini harus ditanyakan karena mungkin karat-karatnya juga pengen tahu alasan kenapa biasnya itu. Aku kalau ditanya bias tuh aku sampai sekarang nggak bisa jawab, bener-bener ini nggak bisa jawab ya. Mungkin kalau di grup lain kalau misalnya ditanya suka sama siapa aku bisa jawabnya. Kalau di sini tuh aku nggak. Susah. Tapi kalau misalnya aku kasih tahu orang yang bikin aku jadi karat tuh ada sih Escopes, leadernya. Oh, leadernya. Sengchul gitu, Choi Sengchul. Tapi kalau misalnya Sampai seiring hafal berjalannya ya nama waktu, panjangnya ya. aku hafal fansnya dong, Udah 13 siap. nama. Astaga Tuhan. Boleh dong fansnya. Aduh, enggak deh Enggak dulu. dulu, tar dulu kebanyakan. Ntar dulu ya, takut lama. Ini apa namanya? Kalau misalnya ngelihat dari perkembangan aku ngestan, kok lama-lama tergiur gitu. Tergiur. Wow. John Wonu ya. John Won. Sebenarnya sama ini sih rapper lain. Oh, rapper lain Ya, mereka Choi ya. Sengchul sama sama si John Won ini sama-sama rapper lain. Nah, alasannya kenapa nggak ada yang bisa ngejelasin ya kenapa bisa suka. Cuman kalau misalnya Choi Sengchul tuh aku waktu itu nonton pertama kali kan emang bener-bener aku ngikutin Seventeen kan dari awal banget Dari ya awal Kak, banget dari ya. sebelum debut. Nah, aku itu tuh dia. iya aku tuh ngikutin yang kayak mereka tampil di jalan gitu-gitu. Tuh kok menarik banget sih Choi Sengchul itu gitu. Terus habis itu kalau Menarik. menarik. Menariknya tuh nggak bisa dijelasin sih. Menarik gitu. Terus kemarin akhirnya ngelihat in real life gitu kan. Ya emang nggak salah sih Nggak gitu. salah Aku ya. suka dia gitu. Benar sekali. Kira-kira suka iri gak sih kalau misalnya nggak cuman kamu doang nih ternyata yang tahu biasnya tuh dia. Biasanya kan orang-orang tuh kayak kalau misalnya udah suka banget sama bias itu kayak dia tuh suami gue. Oh, Gitu. Kalau yes. ada yang ngeledek tuh bisa dicakar orang kayaknya. Oh itu termasuk penganut bias is mine ya. Bias is Di- mine. Iya di Betul. banyak yang penganut kayak gitu tapi aku nggak berani ngakuin kalau misalnya aku nggak yang kesel gitu. Tapi aku nggak menganut bias is mine atau yang kayak orang lain nggak boleh nyukain bias aku gitu, enggak sih. Biasanya kayak gitu-gitu mungkin kalau misalnya bukan temen real life gitu. Oke. Misalnya nih aku punya teman online terus habis itu dia biasanya Sengchul juga gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman real lifeku biasa Sengchul, aku marah gitu. Enggak, aku nggak kayak gitu sih. Oke. Jadi kayak mau teman real lifeku atau teman online ada yang biasin Sengchul, aku malah kayak makin nyodorin gitu. Sama aku juga Biasnya. gitu. Terus aku sodorin kayak udah nonton ini belum sih gitu. Itu dia sejali-jali. Makanya kalau di media sosial itu saya juga punya banyak teman yang ya suka dengan idol-idol yang lain, suka ngirim-kirimin video kayak gitu.
Iya. I feel you Kak Ica. Iya kan? Ya, betul banget. Tapi kakak berarti bukan yang tipaan enggak itu punya gue ya gitu kan. Kayak gitu juga. Enggak baik ya teman-teman. Iya, jangan karat-karat di luar sana dan juga fandom-fandom di luar sana itu tidak baik. Ingat, kalian masih punya hidup yang sebenarnya mereka hanyalah orang lain yang tinggal di Korea. Ingat itu. Yang bahkan nggak tahu kita. Yang bahkan nggak tahu kita. Kita hanya sepercik debu di bumi ini, di muka bumi ini. Kecuali emang kalian mungkin ada ya hubungan darah gitu ya dengan Seungcheol. Gak ada yang tahu. Iya, begitu. Nah, mungkin terakhir nih dari Kak Ica sendiri, mungkin pesan-pesannya nih, persiapan untuk karat-karat menghadapi konser Desember besok, akhir tahun dan juga akhir bulan tentunya. Piye, silakan. Menghadapi konser-konser apa ya pesan-pesannya mungkin kalau misalnya orang-orang karat-karat yang belum nonton, ya yang udah nonton jangan dulu, biar yang belum nonton dulu gitu. Kalau itu aku lebih ke bebasin sih, karena emang tiketnya masih ada juga kan Kak. Jadi kayak yes. Cuman jangan jadi kayak yang beli tiket untuk jual lebih mahal gitu-gitu, karena kita sama-sama mau lah ya semuanya nonton gitu. Nah kalau yang berhasil dapetin tiket nih, kalau misalnya emang rezekinya juga, maksudnya kemarin udah nonton 2 hari terus hari ini besok nonton lagi, ya udah puas-puasin lah, selama ada duitnya juga nggak apa-apa. Aku sebenarnya kalau mau bilang iri yang berhasil nonton, aku nggak berhasil gitu, aku nggak bisa, ya nggak apa-apa juga gitu, maksudnya karena berarti emang rezekinya mereka gitu loh. Dan kalau misalnya untuk konser besok terus abis itu ternyata apa yang diinginkan, kayak gambaran kereta jalan gitu-gitu dan atau lagu Tuyu dinyanyiin ternyata enggak ada, janganlah mengeluh gitu. Karena kan itu pemikiran kita sendiri ya. Itu cuma kayak harapan kita sendiri. Siapa tahu Tuyu dinyanyiin kan gak ada yang ngomong. Saya penting gak ngomong, udah gak apa-apa, gak usah dikeluhin gitu. Jadi intinya dari Kak Ica adalah beli aja tiketnya. Siapa tahu semuanya mimpinya dan juga doa-doa pada karat ini terwujud. Iya betul. Terakhir Kak, aku lupa deh. Aku pengen ngomong ini banget. Kemarin kan sempet tuh si Purple Section kayak agak di PMR. Gak ada salahnya kok. Beneran gak ada salahnya. Kayaknya balik lagi kalau misalnya mau udah masuk ke venue, udah dengerin idol nyanyi gitu, semua udah jadi satu. Itu sih semuanya udah kayak ya ampun, gue bisa ngeliat dia secara langsung gitu. Itu tuh udah patut disyukurin sih. Jadi nggak usah dipikirin kayak akan worth it atau enggak, pasti worth it. Pasti worth it. Ingat itu, karat-karat yang ada di luar sana dan juga mungkin yang akan menjadi karat. Ya mungkin ini saat yang tepat ya untuk mengkaratkan Anda di Desember nanti bersama dengan Seventeen dan juga dengan Kak Ica. Ayo nonton semuanya. Oke, buat kamu Sobat Medio semua, kalau mau kasih fakta yang lainnya boleh banget share aja ke kita, bisa lewat DM di @medio by KG Media atau bisa lewat email ke podcast@kgmedia.id atau kolom komentar di bawah ini. Jadi, tungguin terus episode What's On lainnya di 3 Minutes Update. Bye-bye. Sampai jumpa di minggu depan.